Aku kira yang paling berat itu kehilangan orang yang kita sayang. Tapi ternyata yang lebih berat adalah tetap hidup setelahnya. Apalagi kalau yang ditinggalin bukan cuma kenangan, tapi juga utang. Pagi itu, matahari baru saja naik pelan di atas atap seng rumah kontrakan kami. Cahaya kuningnya menembus celah genteng yang sedikit miring, menimpa meja makan kecil yang catnya sudah mulai mengelupas. Aku duduk di situ, menatap 2 gelas teh manis hangat. Satu untukku, satu lagi untuk Iksan, suamiku. Seperti biasa, ia bersiap mendorong gerobaknya keluar untuk jualan mie ayam. Setiap pagi selalu sama, tapi entah kenapa pagi itu terasa lebih berat di dada. "San, jangan lupa bawa uang receh ya. Kemarin ada yang bayar 50 ribuan, ucapku, sambil menyiapkan mangkuk plastik dan botol kecap. Iksan mengangguk pelan. Wajahnya tampak lelah. Kantung matanya menghitam, mungkin karena semalam ia baru tidur setelah membereskan gerobak jam 11 malam. Tapi meski letih, senyumnya tetap ada. Senyum sederhana yang dulu membuatku yakin untuk menikah dengannya, meski hidup kami jauh dari kata mewah. Iksan memang bukan laki-laki sempurna, tapi aku tahu betul ia selalu berusaha. Gerobak mie ayamnya adalah sumber nafkah utama kami. Setiap pagi ia dorong dari kontrakan ke pinggir jalan utama, tempat biasa ia mangkal. Panas, hujan, capek, semua dijalaninya tanpa banyak mengeluh. Katanya, selama tangan masih bisa nyendok mie, kita gak boleh nyerah, Nov. Kalimat itu terus aku ingat setiap kali aku merasa dunia ini berat. Aku, Novi, usia 32 tahun. Hidupku berputar di 3 hal: suami, anak, dan dapur kecil yang kadang bocor kalau hujan deras. Tapi dari sanalah aku belajar banyak tentang arti bertahan. Tentang bagaimana menjadi istri yang harus tetap tersenyum, meski hati kadang sesak. Tentang bagaimana menutupi kekurangan di depan anak, seolah semuanya baik-baik saja. Rafa, anak sematawayang kami, baru masuk SD kelas 1. Setiap pagi aku bangunkan dia dengan lembut, meski kadang ia masih meringkuk malas di kasur tipis yang kami hamparkan di ruang tengah. "Bangun, nak, nanti telat sekolahnya," kataku sambil mengelus rambutnya. Aku ingin Rafa punya masa kecil yang bahagia, walau kami hidup serba pas-pasan. Ia adalah alasan kenapa aku dan Iksan terus berjuang, bahkan saat kami sendiri hampir menyerah. Rumah kontrakan kami kecil, hanya 2 petak. Satu untuk ruang tidur sekaligus ruang tamu, satu lagi dapur yang juga tempat kami makan. Kalau hujan deras datang, air rembes dari atap dan mengalir di dinding, membuat bau lembab yang khas. Tapi aku tak pernah benar-benar mengeluh, karena di tempat sesempit itulah aku masih bisa melihat wajah orang-orang yang kucintai, tempat di mana tawa Rafa bisa menutupi semua rasa letih. Dulu, aku dan Iksan punya mimpi sederhana, punya warung mie ayam sendiri. Gak besar, cukup 1 kios kecil di pinggir jalan. Tapi modal jadi halangan besar. Kami akhirnya pinjam ke bank, jumlahnya tidak terlalu besar waktu itu. Tapi bunga dan cicilan tiap bulan tetap terasa berat bagi penghasilan kami. Apalagi kadang dagangan sepi kalau musim hujan. Kalau hari sedang susah, kami bahkan makan mie sisa dagangan buat makan malam. "Gak apa-apa, Nov, yang penting anak kita gak kelaparan," kata Iksan waktu itu, sambil mengaduk mie sisa jualan. Aku cuma diam, menatap dia dengan perasaan campur aduk antara kasihan dan kagum. Di satu sisi aku sedih melihat dia begitu keras berjuang. Tapi di sisi lain, aku bangga, karena ia bukan tipe laki-laki yang lari dari tanggung jawab. Ia tepat berjuang, meski dunia seolah gak berpihak pada kami. Hidup kami memang sederhana, tapi penuh perjuangan. Aku masih ingat betul hari-hari pertama setelah menikah, saat aku ikut bantu dorong gerobak keliling kampung. Banyak yang bilang, "Kasihan amat, baru nikah udah jualan keliling." Tapi aku gak peduli. Buatku, lebih baik hidup susah tapi halal, daripada bergantung pada orang lain. Dan Iksan juga selalu bilang, kita gak punya apa-apa, tapi kita punya tekad. Setiap sore, kalau dagangan habis,
Aku duduk di depan kontrakan menunggu suara roda gerobaknya dari jauh. Suara yang khas, berdecit pelan tapi penuh harapan. Kadang aku bantu dorong kalau bannya kempes. Kadang aku sambut dengan teh hangat. Dan kadang kami cuma diam berdua sambil menatap langit sore yang memerah. Seolah berbicara lewat diam. Kami gak butuh banyak kata untuk saling mengerti. Ada satu hal yang selalu aku kagumi dari Iksan. Kesabarannya. Saat aku panik soal uang kontrakan, ia cuma bilang, "Rezeki gak akan salah alamat, Nov. Sabar aja." Tapi kadang aku ingin teriak. Ingin bilang kalau sabar aja gak cukup. Kalau utang terus menumpuk dan anak butuh uang sekolah. Tapi setiap kali aku lihat wajahnya yang tenang, amarahku luluh. Aku tahu, ia pun menanggung beban yang jauh lebih berat dari yang terlihat. Kami juga sering dibantu Bu Rini, tetangga sebelah. Beliau seperti ibu sendiri buatku. Kadang kalau aku gak punya uang buat beli minyak, Bu Rini datang bawa sebotol kecil dan bilang, "Udah, nanti aja ganti kalau udah ada." Orangnya baik, gak suka ikut campur, tapi selalu tahu kapan aku butuh tempat cerita. Di dunia yang terasa kejam, Bu Rini adalah salah satu alasan kenapa aku masih kuat berdiri. Ada masa-masa di mana aku dan Iksan sempat berpikir untuk menyerah. Jualan sepi, cicilan bank makin berat, dan Rafa mulai butuh biaya sekolah. Aku sempat usulkan agar aku ikut kerja. Tapi Iksan menolak. "Gak usah, Nov. Kamu di rumah aja, jagain Rafa. Aku masih bisa usaha." Ia selalu berusaha jadi pelindung. Meski kadang aku tahu dirinya sendiri rapuh di dalam. Tapi itulah Iksan. Laki-laki yang lebih memilih memikul beban sendirian daripada bikin aku khawatir. Suatu sore, saat langit mendung, Iksan pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes di pelipisnya. Aku panik. Aku pikir ia sakit. Tapi ia cuma bilang, "Gak apa, Nov. Cuma pusing sedikit." Lalu ia berbaring di lantai ruang tamu, sementara aku cepat-cepat menyiapkan air hangat. Tapi malam itu aku gak bisa tidur. Ada perasaan aneh di dadaku, semacam firasat yang gak bisa aku jelaskan. Besoknya ia tetap berangkat jualan. Aku sempat melarang, tapi ia hanya tersenyum kecil. "Kalau aku istirahat, nanti kita makan apa?" katanya pelan. Kalimat itu menamparku, tapi aku gak bisa jawab. Aku hanya bisa berdiri di depan pintu melihat punggungnya menjauh sambil mendorong gerobak. Entah kenapa bayangan itu menancap kuat di kepalaku, seolah Tuhan sedang menyuruhku mengingatnya baik-baik. Seiring waktu, aku semakin terbiasa dengan rutinitas yang itu-itu saja. Bangun pagi, siapkan bahan jualan, antar Rafa ke sekolah, beresin rumah, lalu menunggu Iksan pulang. Kadang ada tawa kecil dari Rafa, kadang juga tangisan karena PR-nya sulit. Tapi semua itu membuat hari-hariku berwarna. Meski di atas permukaan, hidup kami tampak suram. Kalau malam tiba, aku dan Iksan sering berbincang di teras kecil kontrakan. Kami berbicara tentang apa saja. Tentang Rafa yang mulai bisa baca, tentang langit malam, atau tentang impian punya warung mie ayam sendiri. Tapi di balik obrolan ringan itu, selalu ada kekhawatiran yang kami sembunyikan. Tentang cicilan bank yang tertunda, tentang utang ke warung yang mulai ditagih, dan tentang harapan yang makin tipis. Namun, kami tetap bertahan, bukan karena kami kuat, tapi karena kami gak punya pilihan lain. Kadang aku berpikir, hidup kami ini seperti roda gerobak Iksan, berputar terus, tapi tak pernah benar-benar maju jauh. Setiap kali ada sedikit kemajuan, ada saja cobaan baru datang. Tapi, Iksan selalu bilang, "Yang penting masih bisa muter, Nov. Berarti kita belum kalah." Dan aku pun belajar menerima bahwa hidup memang tak selalu harus besar-besaran. Kadang cukup bisa bertahan saja sudah termasuk kemenangan. Aku sering membayangkan, bagaimana kalau suatu hari nanti kami benar-benar punya warung mie ayam sendiri. Aku yang jaga di depan, Iksan di dapur, Rafa bantu cuci piring sambil main-main air. Mimpi itu sederhana, tapi setiap kali aku pikirkan, rasanya hangat di hati. Aku tahu Tuhan gak tidur. Aku yakin Ia sedang menyiapkan sesuatu. Hanya saja, aku tak tahu bentuknya apa.
berkat, atau ujian? Hari itu harusnya berjalan seperti biasa. Pagi yang sibuk, bau bawang putih dan ayam rebus memenuhi dapur kecil kami. Aku sudah siapkan mie, bumbu, dan bahan dagangan seperti setiap pagi. Tapi entah kenapa, suasananya terasa berbeda. Sejak subuh tadi, udara terasa dingin. Angin yang lewat di sela-sela genteng seperti membawa firasat yang membuat dada sesak. Aku tak tahu kenapa, tapi langkahku terasa berat sejak membuka mata. Ihsan baru keluar dari kamar setelah sholat subuh. Wajahnya tampak pucat, tapi ia tetap berusaha tersenyum seperti biasa. "Novi, nanti tolong buatin sambal agak banyak ya. Kemarin ada pelanggan yang minta tambah," katanya sambil memeriksa bahan-bahan di atas meja. Aku mengangguk meski dalam hati aku masih khawatir karena wajahnya terlihat makin lelah dari hari-hari sebelumnya. "San, kamu yakin kuat jualan hari ini? Kemarin juga udah kelihatan gak enak badan," ucapku pelan sambil menatapnya. Ia menoleh lalu tersenyum kecil seperti berusaha menenangkan. "Tenang aja, Nov. Kalau aku istirahat, nanti malah makin kepikiran. Mending kerja, biar ada hasil," jawabnya. Aku hanya bisa menghela napas. Aku tahu itu bukan cuma soal uang. Itu tentang harga diri seorang suami yang merasa harus terus menafkahi keluarganya walau tubuhnya sendiri butuh istirahat. Dan aku pun seperti biasanya memilih diam. Aku hanya menyiapkan sarapan dan air minum di botol kecil untuknya. Sekitar pukul 6, ia mulai mendorong gerobak keluar dari gang sempit menuju jalan utama. Aku berdiri di depan pintu, menatap punggungnya perlahan menjauh. Rafa melambaikan tangan dari dalam rumah sambil berteriak kecil, "Ayah, jangan lupa pulang bawa bakso." Ihsan tertawa kecil, melambaikan tangan sambil menjawab, "Iya, Nak." Aku tak tahu, itu adalah tawa terakhir yang kudengar dari dia hari itu. Karena sejak saat itu, segalanya berubah pelan-pelan, tanpa aku sadari. Siang harinya, aku sedang menjemur pakaian di halaman kecil belakang kontrakan. Matahari terik, tapi pikiranku melayang ke banyak hal. Uang kontrakan yang belum terbayar 2 minggu, cicilan bank yang sudah mulai menunggak, dan tagihan warung yang belum aku bayar. Aku sudah berencana bicara sama Ihsan nanti sore, berharap ada kabar baik dari jualan hari ini. Sekitar jam 2 siang, aku mendengar suara langkah tergesa dari depan gang. Tak lama, suara Bu Rini memanggil namaku dengan nada panik. "Novi, Novi, cepat ke depan." Suaranya berat dan terburu-buru. Aku langsung berlari keluar dengan tangan masih basah. "Kenapa, Bu?" tanyaku dengan dada berdebar. Bu Rini menatapku dengan wajah cemas. "Novi, itu Ihsan. Katanya pingsan di jalan, dibawa ke puskesmas sama warga." Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Tubuhku mendadak lemas. Aku hanya bisa memegangi dinding, mencoba menahan diri agar tidak jatuh. "Puskesmas mana, Bu?" tanyaku terbata-bata. "Yang di ujung jalan raya, dekat lapangan," jawab Bu Rini sambil menggandeng tanganku. "Ayo, kita ke sana sekarang." Aku berlari sekuat tenaga, napasku tersengal, tapi kakiku terus melangkah menembus panas siang yang menyengat. Di kepalaku cuma ada satu pikiran, semoga Ihsan baik-baik saja. Rafa aku tinggal bersama Bu Rini, karena aku tahu aku gak akan sanggup mengajaknya dalam keadaan begini. Saat aku tiba di puskesmas, suasana di ruang gawat darurat tampak sibuk. Ada beberapa orang yang menatapku dengan tatapan iba. Salah satu petugas segera menghampiriku. "Ibu Novi?" tanyanya. Aku mengangguk cepat. "Iya, suami saya. Gimana dia, Pak?" Petugas itu terdiam sejenak, lalu menunduk. "Suami ibu tadi tiba di sini sudah tidak sadarkan diri. Kami sudah berusaha, Bu, tapi..." Aku langsung memotong. "Tapi apa, Pak?" Ia menatapku dengan mata yang berusaha lembut, namun kalimat berikutnya membuat seluruh dunia runtuh dalam sekejap. "Suami ibu sudah berpulang." Aku terdiam. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Hanya hening. Seperti seluruh udara tersedot keluar dari paru-paruku. Tubuhku kaku. Kata-kata petugas itu terus berulang di kepalaku. Berpulang, berpulang. Aku bahkan tak sadar saat lututku melemah dan tubuhku hampir jatuh. Sampai seseorang menahan bahuku. Aku tak tahu berapa lama aku duduk di bangku ruang tunggu itu.
Suara-suara di sekeliling terasa jauh, kabur. Aku baru sadar saat Bu Rini datang, memelukku erat sambil menahan tangis. "Sabar ya, Nov. Sabar, Nak," katanya dengan suara parau. Tapi air mataku tetap mengalir deras, seolah semua kekuatan di tubuhku ikut luruh bersamanya. Aku menatap pintu ruang tempat Iksan dibaringkan. Dalam pikiranku, aku masih bisa melihat wajahnya tersenyum tadi pagi, masih bisa mendengar suaranya bilang, "Yang penting anak kita nggak kelaparan." Tapi kini, semuanya hanya tinggal kenangan yang menggantung di udara, dingin dan sunyi. Proses memulangkan jenazah Iksan ke rumah kontrakan kami berjalan cepat. Beberapa tetangga membantu, termasuk Pak RT dan warga sekitar. Semua orang tampak berduka, karena Iksan memang dikenal baik dan sopan. Tidak banyak bicara, tapi selalu menolong kalau ada yang butuh. Aku duduk di pojok kamar, menatap tubuhnya yang kini terbujur tenang di atas kain putih. Wajahnya terlihat damai, seolah tidur setelah perjuangan panjang. Tapi di balik ketenangan itu, hatiku remuk. Aku tidak tahu bagaimana aku akan melanjutkan hidup setelah ini. Malam itu, rumah kontrakan kami ramai oleh pelayat. Suara orang membaca doa bergema pelan, bercampur dengan isak tangis kecil dari beberapa tetangga. Rafa duduk di pangkuanku, masih belum benar-benar mengerti apa yang terjadi. "Ayah kok tidur, Bu?" tanyanya polos. Aku menatap matanya, mencoba menahan tangis. "Ayah lagi istirahat, Nak. Istirahat yang panjang," jawabku dengan suara gemetar. Aku tahu aku harus kuat untuk Rafa, tapi bagaimana caranya kuat kalau setengah jiwaku seperti ikut pergi bersama Iksan? Malam itu aku hanya bisa memeluk Rafa erat, sementara pikiranku terus berputar tentang masa depan kami yang kini terasa gelap. Beberapa hari setelah pemakaman, suasana rumah mulai sunyi. Para tetangga sudah kembali ke aktivitas masing-masing. Bu Rini masih sering datang menemaniku, membawa makanan atau sekedar menanyakan kabar. Tapi setiap kali ia pulang, kesunyian itu kembali terasa menyakitkan. Aku duduk lama di ruang tamu, menatap gerobak mie ayam yang kini diam di pojok halaman. Dulu setiap hari gerobak itu hidup. Kini hanya diam seperti pemiliknya. Aku sempat terpikir untuk menjual gerobak itu, tapi rasanya berat. Terlalu banyak kenangan di sana. Setiap goresan cat, setiap paku yang berkarat, semuanya mengingatkan pada perjuangan Iksan. Tapi aku juga tahu, aku harus mulai berpikir realistis. Uang tabungan kami hampir habis, dan yang lebih membuatku takut, cicilan bank masih berjalan. Sore itu, Bu Rini datang membawa kabar yang membuat jantungku berdebar. "Nov, barusan ada orang nyari kamu. Katanya dari pihak pinjaman bank," katanya pelan. Aku menatapnya kaget. "Mereka datang ke sini?" "Iya, tadi siang. Tapi karena kamu gak ada, mereka bilang bakal balik lagi besok," jawab Bu Rini. Aku terdiam. Aku tahu, cepat atau lambat hal itu akan terjadi. Tapi aku belum siap menghadapinya. Semua masih terasa terlalu baru, terlalu sakit. Aku bahkan belum sempat menata hati. Sekarang harus menghadapi urusan hutang. Malamnya aku tak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap berkas pinjaman yang kusimpan di dalam amplop lusuh. Jumlahnya memang tidak besar, tapi tanpa Iksan, rasanya angka itu seperti gunung yang tak bisa kudaki. Aku mencoba menghitung berapa yang masih bisa kubayar dengan uang tabungan seadanya. Tapi bahkan setelah dihitung berkali-kali, hasilnya tetap sama. Tidak cukup. Keesokan harinya, seorang pria datang ke kontrakan. Dia memperkenalkan diri dengan sopan, tapi tatapannya tajam dan nadanya tegas. "Saya Harun dari pihak penagihan," katanya. Aku berusaha tenang.
Iya Pak, suami saya yang ngurus pinjaman itu, tapi beliau sudah meninggal, kataku pelan. Dia hanya mengangguk sebentar, tapi matanya tetap menatap berkas yang di tangannya. Kami turut berduka, Bu Novi, tapi tanggung jawab pembayaran tetap berlaku, karena pinjaman ini atas nama keluarga. Aku terdiam. Kata-katanya seperti pisau yang menancap di dada. Aku tahu, hukum memang begitu. Tapi rasanya tidak adil. Aku baru kehilangan suami dan sekarang harus menanggung beban yang ia tinggalkan. Bisa diberi waktu, Pak? Tanyaku dengan suara bergetar. Bisa, tapi bunga akan terus berjalan, Bu. Kalau Ibu kesulitan nanti bisa kita bicarakan cara lain, katanya sebelum pergi. Kalimat terakhirnya membuatku gelisah. Cara lain terdengar seperti ancaman halus, sesuatu yang tidak ingin aku bayangkan terlalu jauh. Setelah Pak Harun pergi, aku duduk lama di depan rumah. Matahari sore mulai tenggelam, sinarnya menembus sela-sela pepohonan di gang kecil ini. Aku memandangi gerobak mie ayam yang masih berdiri diam di pojok halaman. Aku sadar, hidupku benar-benar berubah dalam sekejap. Dari seorang istri yang sibuk membantu suami, kini aku menjadi janda yang harus menanggung beban sendiri. Rafa datang menghampiriku sambil membawa mainan mobil kecil. Bu, besok aku sekolah ya? Tanyanya polos. Aku senyum, mencoba terlihat tenang. Iya nak, besok tetap sekolah. Tapi dalam hati aku bertanya, sampai kapan aku bisa memastikan itu? Sampai kapan aku bisa tetap berdiri di tengah badai ini? Malam itu aku menatap langit dari jendela kecil dapur. Dulu, setiap malam, aku dan Iksan sering duduk di sini sambil minum teh dan bercanda. Sekarang hanya ada keheningan dan bayangan masa lalu. Aku berbisik pelan. San, aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku janji, aku akan jaga Rafa. Aku akan terus jalanin hidup ini, walau berat. Sudah 2 minggu sejak Iksan pergi. 2 minggu sejak aku kehilangan sosok yang setiap pagi selalu bercanda sebelum berangkat jualan. 2 minggu sejak suara roda gerobaknya gak lagi terdengar di depan rumah. 2 minggu yang terasa seperti 2 tahun. Beratnya luar biasa. Rafa sering nanya, Bu, ayah jualan di surga ya? Nanti aku bisa bantu gak? Aku cuma bisa senyum, meski air mata udah siap jatuh. Aku peluk dia erat-erat, lalu jawab pelan, Iya nak, ayah jualan di sana. Tapi kali ini pembelinya malaikat. Rafa ketawa kecil. Padahal aku nyaris gak kuat menahan tangis. Hidup berjalan, tapi rasanya aku cuma jalan di tempat. Warung kecil kami udah tutup sejak Iksan gak ada. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Tabungan habis. Modal usaha gak cukup. Hutang di bank masih menumpuk. Dan yang paling bikin aku gak bisa tidur malam-malam adalah tiap kali aku buka dompet, yang tinggal cuma uang receh dan foto Iksan tersenyum. Hari itu Bu Rini datang bawa nasi uduk. Novi, kamu udah makan belum nak? Katanya. Aku angguk walau perutku belum terisi apa-apa sejak pagi. Bu Rini memang selalu perhatian. Tapi aku gak mau terus-terusan ngerepotin dia. Aku tahu dia juga hidup sederhana dari hasil jualan gorengan depan gang. Bu, saya pengen mulai jualan lagi, kataku pelan. Tapi saya gak tahu caranya. Gak ada modal, gerobak rusak, bahan pun gak kebeli. Bu Rini cuma bisa menatapku lama, lalu bilang, Yang penting kamu punya niat, Nov. Kadang Tuhan buka jalan dari tempat yang gak kita sangka. Aku cuma bisa mengangguk, meski dalam hati aku tahu, niat saja gak cukup buat beli bahan mie ayam. Malamnya aku mulai bongkar laci meja tempat Iksan biasa nyimpen catatan jualannya. Di situ ada buku kecil, lusuh, dengan coretan tangan Iksan yang aku hafal betul. Ada daftar pelanggan,
catatan pembelian bahan, bahkan perhitungan utang ke tukang ayam, tukang gas, dan satu nama yang bikin aku kaget, Pak Harun. Di samping nama itu tertulis angka 6 juta rupiah, modal tambahan belum lunas. Tanganku gemetar. Aku gak tahu siapa Pak Harun ini. Aku tahu Iksan pernah ngomong soal pinjem dulu buat nambah bahan. Tapi aku kira dari temen, bukan dari orang luar. Besoknya aku coba tanya ke Bu Rini. Begitu dengar nama itu, wajah Bu Rini langsung berubah. Novi, kamu hati-hati ya. Pak Harun itu rentenir. Banyak orang di kampung sebelah yang susah gara-gara minjem sama dia. Aku cuma bisa diam. Rasanya lemes. Jadi selama ini suamiku berjuang bukan cuma buat bertahan hidup, tapi juga melawan waktu, melawan hutang. 3 hari kemudian, sore-sore ada orang datang. Lelaki berusia sekitar 40 tahunan, pakai kemeja rapi, tapi tatapannya dingin. Ibu Novi ya? Suaranya berat. Aku angguk. Saya Pak Harun. Saya datang mau tagih hutangnya almarhum suami ibu. Rasanya jantungku langsung berhenti berdetak sesaat. Aku coba tenang. Pak, suami saya baru 2 minggu meninggal. Saya belum sempat urus apa-apa. Boleh saya minta waktu sedikit? Tapi dia hanya tersenyum tipis, seperti gak punya rasa. Saya paham, Bu. Tapi hutang tetap hutang. Kalau ibu gak bisa bayar, ya minimal kasih saya jaminan. Gerobak itu misalnya. Dia menunjuk ke gerobak mie ayam yang terparkir di depan rumah. Aku terdiam lama. Gerobak itu satu-satunya peninggalan Iksan. Satu-satunya yang masih bisa aku lihat, sentuh dan kenang. Aku gak bisa bayangin kalau benda itu juga harus diambil. Pak, tolong kasih saya waktu. Suaraku hampir bergetar. Saya janji saya akan bayar, tapi bukan sekarang. Pak Harun hanya menarik napas panjang. Saya kasih waktu 1 minggu. Kalau belum ada kabar, saya anggap ibu gak niat bayar. Setelah dia pergi, aku duduk di depan rumah sambil nangis sejadi-jadinya. Rafa mendekat, bingung lihat ibunya begini. Bu, kenapa? Aku gak bisa jawab apa-apa. Aku cuma peluk dia erat-erat, lalu bilang pelan. Gak apa-apa, Nak. Gak apa-apa. Meski di dada kayak diremas. Malam itu aku gak bisa tidur. Aku terus mikirin 7 hari itu. 7 hari buat cari uang 6 juta. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tahu satu hal. Aku gak boleh nyerah. Besok paginya aku mulai bersihin gerobak itu. Aku lap perlahan sambil ngomong sendiri seolah Iksan masih denger. Bang, maafin aku ya. Aku gak bisa diam aja. Aku bakal terusin jualan kamu meskipun aku gak tahu rasanya bakal sesulit apa. Bu Rini yang lewat pagi itu langsung berhenti. Kamu mau jualan lagi, Nov? Aku angguk. Tapi aku butuh modal kecil buat bahan. Aku pikir kalau bisa mulai lagi, walau dikit-dikit, mungkin nanti bisa lunasin hutang. Bu Rini terdiam sebentar, lalu bilang, Nih, aku pinjemin 100.000 dulu. Gak usah banyak-banyak. Anggap aja buat beli ayam sama bumbu. Aku gak bisa nahan air mata. Rasanya hangat sekali ada yang percaya padaku di saat aku hampir kehilangan harapan. Siang itu, aku jalan ke pasar. Semua terasa asing tanpa Iksan di sampingku. Biasanya dia yang bawa lis belanja, tawar harga, bercanda sama tukang sayur. Sekarang aku sendirian. Dengan uang pas-pasan di tangan dan hati yang terus nyebut nama suamiku. Aku beli ayam, daun bawang, mie mentah, dan beberapa bahan seadanya. Di rumah, aku mulai nyiapin semuanya. Tanganku gemetar waktu pertama kali pegang pisau.
Bukan karena takut, tapi karena semua ini dulu kerjaan kami berdua. Sekarang tinggal aku. Rafa bantu seadanya. Bu, aku aduk ya, katanya sambil pegang sendok. Aku senyum kecil. Boleh, tapi hati-hati ya, panas. Melihat dia semangat, entah kenapa aku juga ikut semangat lagi. Malamnya, dapur kami penuh aroma kaldu ayam yang bikin nostalgia. Seolah aku bisa dengar lagi suara Iksan bilang, "Bang, rasa kaldu itu kunci, Nov. Kalau nggak sabar, mie ayamnya nggak bakal enak." Aku pejamkan mata sebentar. Iya bang, aku ingat. Keesokan harinya, aku dorong gerobak itu ke ujung gang. Badanku gemetar, bukan karena lelah, tapi gugup. Orang-orang liatin, beberapa cuma bisik-bisik. Tapi begitu ada satu anak kecil lewat dan teriak, "Bu, beli satu ya." Rasanya semua beban sedikit terangkat. Aku layani pembeli itu sebaik mungkin. Tangan ini kaku, tapi hatiku hangat. Setelah selesai, aku lihat uang 15.000 di tangan. Dan entah kenapa aku langsung nangis lagi. "Bang, aku bisa jualan lagi," bisikku pelan. Hari itu aku cuma dapat 4 pembeli, tapi buatku itu udah luar biasa. Aku pulang dengan perasaan campur aduk antara bangga dan takut. Bangga karena bisa berdiri sendiri. Takut karena waktu terus jalan, dan hutang itu belum lunas. Malamnya, aku hitung hasil jualan. Totalnya nggak sampai 100.000. Masih jauh banget dari 6 juta. Tapi aku terus yakinkan diri. Pelan-pelan, Nov. Tuhan gak tidur. 3 hari jualan, uang yang terkumpul baru 300.000. Aku tahu ini gak cukup. Tapi aku juga tahu setiap langkah kecil adalah bentuk perjuangan. Setiap sendok kuah yang aku jual, aku niatkan buat bayar hutang dan bertahan hidup bersama Rafa. Tapi hari keempat, Pak Harun datang lagi. Kali ini nadanya lebih tegas. "Sudah 3 hari, Bu Novi. Mana uangnya?" Aku tunjukkan uang hasil jualanku. "Ini Pak, baru segini. Tapi saya janji akan terus jualan sampai lunas." Dia melihat uang itu lalu tertawa kecil. 300.000 dari 6 juta. Kalau begini caranya, 10 tahun pun gak bakal lunas. Kata-katanya menusuk, tapi aku tahan. Aku gak mau balas. Aku tahu marah gak akan bantu apa-apa. Aku cuma bilang pelan, "Saya cuma minta waktu, Pak. Saya akan usahakan semuanya." Dia menatapku lama, lalu berkata dingin, "Waktu gak bisa ditunggu terus, Bu Novi. Dunia ini gak sabar sama orang miskin." Kalimat itu menancap dalam. Setelah dia pergi, aku cuma bisa duduk di lantai dapur sambil menatap api kompor yang kecil. Air mata gak berhenti turun. Tapi di sela tangis itu, aku berbisik ke diri sendiri. Aku gak akan nyerah. Sekalipun dunia gak sabar, aku akan tetap berjuang. Di luar, hujan mulai turun. Dapur bocor lagi seperti biasa. Tapi entah kenapa, malam itu aku merasa ada kekuatan baru di dalam hati. Mungkin karena aku tahu, aku gak sendiri. Ada Rafa, ada kenangan Iksan, dan ada keyakinan bahwa semua ini pasti ada ujungnya. Aku duduk di dekat jendela, lihat gerobak yang basah kehujanan. "Bang, aku janji, aku bakal lunasin semua meski harus mulai dari nol. Aku gak akan biarin warisan terakhir dari kamu cuma jadi hutang dan air mata." Besok paginya, udara dingin masih menyelimuti kontrakan. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, bahkan sebelum azan subuh. Rafa masih tidur,
Wajahnya tenang sekali. Aku pandangi dia lama-lama, lalu aku usap rambutnya. Maafin ibu ya nak, ibu belum bisa kasih kamu hidup yang enak. Kataku pelan, nyaris tanpa suara. Hari itu aku niat jualan lebih jauh. Aku dorong gerobak sampai ke pasar kota. Jaraknya lumayan jauh, tapi aku pikir mungkin di sana orangnya lebih ramai. Keringat mulai menetes di kening, tapi aku terus jalan. Di setiap langkah aku rasain beratnya gerobak itu. Bukan cuma karena isinya, tapi karena semua beban yang aku pikul di dalam hati. Di pasar, orang-orang mulai berdatangan. Aku pilih tempat di pojokan dekat toko kelontong. Aku buka gerobak, nyalain api kecil, dan mulai masak. Suara mendidih dari panci kaldu bikin hatiku sedikit tenang. Bau kuah ayam pelan-pelan memenuhi udara. Pelanggan pertama datang. Seorang ibu muda dengan anak kecil di gendongan. "1 mangkok ya bu, anak saya suka mie ayam," katanya ramah. Aku senyum kecil. "Iya bu, bentar ya, masih panas." Saat aku suapin anak itu, entah kenapa aku teringat sama Rafa waktu kecil. Dulu, Iksan yang sering nyuapin sambil bercanda. "Ayo buka mulutnya kayak kereta lewat." 1 mangkok, 2 mangkok, sampai 10 mangkok. Hari itu jualanku laku banyak. Aku gak nyangka, rasanya Tuhan kayak kasih sedikit keajaiban setelah sekian lama aku berjuang dalam gelap. Waktu pulang sore itu, tangan dan kaki pegel semua, tapi hatiku ringan banget. Di rumah aku hitung hasil jualan, hampir 250.000 bersih. Aku langsung sujud syukur. "Bang, aku bisa bang, pelan-pelan aku bisa," ucapku sambil menahan tangis. Rafa yang lagi nonton kartun mendekat. "Bu, ibu nangis lagi?" Aku cepet-cepet lap air mata dan bilang, "Enggak kok, ibu cuma senang." Tapi kebahagiaan itu gak bertahan lama. 2 hari kemudian, waktu aku lagi nyiapin bahan di dapur, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Duk, duk, duk. Aku kaget. Rafa langsung peluk kakiku. Matanya takut. "Ibu Novi, buka pintunya." Suara berat itu aku kenal. Pak Harun. Aku buka pintu pelan. Dia berdiri di sana pakai kemeja putih dan wajah dingin seperti biasa. "Sudah lewat seminggu Ibu Novi. Mana uang saya?" Aku buru-buru ambil amplop kecil berisi hasil jualan yang udah aku kumpulin. "Ini Pak, belum banyak, tapi saya terus usaha. Tolong kasih saya waktu lagi ya." Dia lihat isi amplop itu, lalu mendengus. 200.000. Ibu pikir saya main-main. Ini gak cukup buat bayar bunga aja. Aku cuma bisa nunduk. "Saya tahu Pak, tapi saya gak lari. Saya tetap jualan tiap hari. Saya janji saya akan lunasin asal dikasih waktu." Pak Harun terdiam sejenak, lalu menatap gerobak di depan rumah. "Kalau begitu, gerobak ini saya ambil dulu buat jaminan. Kalau ibu mau tebus, bayar setengahnya." Dunia seakan berhenti berputar. "Jangan Pak, tolong. Itu satu-satunya alat saya buat kerja. Kalau Bapak ambil itu, saya nggak bisa bayar sama sekali." Tapi dia tetap dingin. "Saya cuma jalankan aturan Bu Novi. Kalau semua orang minta waktu, nggak akan ada yang bayar." Aku coba tahan air mata tapi nggak bisa. "Tolong Pak, saya mohon. Kalau Bapak ambil gerobak itu, saya harus bilang apa sama anak saya? Itu satu-satunya peninggalan suami saya." Pak Harun menatapku lama, lalu akhirnya berkata, "Baik, saya kasih waktu 3 hari lagi. Tapi ini yang terakhir. Lewat dari itu, jangan salahkan saya." Lalu dia pergi, meninggalkan aku yang masih berdiri di depan pintu dengan lutut lemas. Malam itu aku gak bisa tidur. Aku cuma duduk di ruang tamu,
Lampu redup, suara hujan di luar seperti irama sedih yang gak berhenti. Aku tatap gerobak itu lama-lama. Aku tahu 3 hari itu singkat, tapi aku juga tahu kalau aku diam aja, semuanya bakal hilang. Aku mulai mikir keras. Apa aku harus jual perhiasan kecil yang dulu dikasih almarhum waktu nikah? Tapi aku sadar, yang ada cuma cincin kawin tipis di jari. Itu pun rasanya berat banget kalau harus dilepas. Esok paginya, aku pergi ke toko emas kecil di pasar. Aku lepas cincin itu dari jari dengan tangan gemetar. Penjualnya nimbang sebentar, lalu bilang, 250.000 aja bu, tipis banget ini. Aku cuma bisa ngangguk, meski dalam hati rasanya seperti dicabut separuh kenangan. Uang itu aku tambah dengan hasil jualan 2 hari berikutnya. Total semuanya sekitar 500.000 bersih. Aku tahu itu belum seberapa, tapi aku berharap itu cukup buat nunjukin niat baikku. Hari ketiga, aku tunggu Pak Harun datang. Begitu dia muncul di depan kontrakan, aku langsung serahkan amplop itu. Ini Pak, saya sudah kumpulin sedikit demi sedikit. Memang belum lunas, tapi saya harap bisa kurangi utangnya. Dia lihat amplop itu, lalu menatapku tanpa ekspresi. Kamu keras kepala juga ya Ibu Novi? Tapi saya lihat kamu bukan orang yang lari dari tanggung jawab. Baiklah, saya kasih waktu 1 bulan lagi. Rasanya seperti baru dapat nafas setelah hampir tenggelam. Terima kasih Pak, terima kasih banyak, kataku sambil menunduk. Setelah dia pergi, aku langsung sujud syukur. Air mata jatuh di lantai bercampur dengan rasa lega dan haru yang gak bisa dijelaskan. Bang, Tuhan masih kasih kesempatan buat aku. Aku janji gak akan nyanyain waktu ini. Hari-hari berikutnya aku kerja lebih keras dari sebelumnya. Aku mulai bangun lebih pagi, jualan lebih lama, bahkan kadang bawa termos air panas biar gak bolak-balik pulang. Rafa kadang ikut bantu, walau cuma jagain gerobak sebentar kalau aku ke warung beli bahan tambahan. Orang-orang di sekitar mulai kenal aku. Mie ayam Bu Novi enak, kuahnya gurih banget, kata salah satu pelanggan. Aku cuma senyum kecil, padahal dalam hatiku aku mau nangis bahagia. Bu Rini juga sering bantu. Kadang dia bawain daun bawang, kadang cuma mampir buat nemenin ngobrol. Aku bangga sama kamu Nov, katanya suatu hari. Gak semua orang bisa sekuat kamu berdiri sendirian kayak gini. Aku cuma bisa jawab, saya gak kuat Bu, cuma gak punya pilihan selain kuat. Bulan itu berjalan cepat. Aku terus nabung hasil jualan sedikit demi sedikit. Setiap lembar uang yang aku simpan di kaleng kecil di dapur rasanya kayak potongan harapan yang pelan-pelan kembali utuh. Tapi nasib gak selalu semanis mie ayam yang aku jual. Suatu hari, saat lagi jualan di pinggir jalan, tiba-tiba hujan deras banget. Angin kencang sampai gerobak hampir terbalik. Beberapa mangkuk jatuh, kuah tumpah, dan api kompor padam. Aku buru-buru tutup gerobak tapi sebagian bahan udah terbuang. Aku pulang sore itu dengan wajah pucat. Hasil jualan hari itu cuma 20.000. Rafa nyambut aku dengan wajah polosnya. Bu, gak laku ya? Aku cuma geleng dan bilang, gak apa-apa, besok coba lagi. Tapi begitu dia tidur, aku duduk sendirian dan nangis diam-diam. Aku mulai ngerasa waktu 1 bulan itu akan habis, tapi uangku belum cukup. Di kepala suara Pak Harun terus bergema. Kalau nggak bisa bayar, gerobaknya saya ambil. 2 malam sebelum batas waktu itu, aku nggak bisa tidur sama sekali. Aku keluar rumah, duduk di depan kontrakan sambil lihat langit. Angin malam dingin banget, tapi aku biarin aja. Ya Allah, aku udah usaha sekuat mungkin. Tolong bantu aku. Besoknya, entah kenapa jualanku ramai luar biasa. Orang-orang berbaris di depan gerobak. Ada yang bilang, katanya mie ayam Bu Novi enak banget. Ada yang sengaja balik lagi beli buat dibungkus. Aku sampai kewalahan ngaduk mie. Dalam hati aku tahu, ini bukan kebetulan, ini jawaban. Hari itu aku jualan sampai sore banget.
Waktu aku hitung hasilnya, total hampir 500.000 bersih. Itu rekor terbesar sejak aku mulai lagi. Aku langsung sujud di lantai dapur, air mata tumpah tanpa bisa ditahan. Esok paginya, aku datang ke rumah Pak Harun. Tanganku masih gemetar waktu menyerahkan amplop tebal itu. Ini Pak, saya sudah kumpulin sedikit demi sedikit. Memang belum lunas, tapi saya harap bisa kurangi utangnya. Pak Harun ngeliat amplop itu, lalu natapku lama. Kali ini tatapannya nggak sekeras biasanya. "Kamu kerja keras juga ya?" katanya pelan. "Baiklah, saya catat. Sisa utang kamu tinggal 4 juta. Aku hampir gak percaya. "Makasih Pak, makasih banyak," kataku sambil menunduk. Waktu aku pulang, Rafa lari nyebutku. "Bu, ayah pasti bangga ya di surga." Aku peluk dia erat-erat dan jawab, "Iya nak, ibu rasa ayah senyum lihat kita sekarang." Malam itu, aku duduk di depan gerobak, liatin sisa bahan yang belum habis. Di kepalaku, kenangan Iksan terus muncul. Dari cara dia aduk kuah, cara dia senyum waktu pelanggan bilang enak, sampai caranya ngomong. Rezeki nggak pernah salah alamat, Nov. Yang penting sabar dan jujur. Aku tahu perjuangan ini belum selesai. Tapi malam itu aku ngerasa sesuatu berubah dalam diriku. Aku udah nggak lagi merasa jadi korban hidup. Aku udah jadi pejuang yang berani berdiri walau sendirian. Di dalam hati, aku bilang pelan, "Bang, warisan dari kamu memang cuma hutang dan air mata. Tapi dari situ juga aku belajar arti kekuatan. Aku belajar gimana cara bertahan, gimana cara percaya sama diri sendiri, dan gimana caranya hidup meski semuanya nggak mudah." Pagi harinya, aku menatap matahari yang baru naik di balik genteng bocor rumah kontrakan. Hari baru, hidup baru, gumamku pelan. Aku keluar ke halaman kecil di depan rumah, nyapu dedaunan yang jatuh, lalu pandangi gerobak di pojok. Catnya mulai pudar, tapi buatku itu bukan cuma alat dagang. Itu bukti dari semua perjuangan yang udah aku jalanin. Sejak hari itu, aku mulai punya kebiasaan baru. Setiap pagi sebelum jualan, aku selalu menulis di buku kecil. Bukan catatan utang, tapi doa dan target kecil. Di halaman pertama aku tulis, "Hari ini aku harus jual minimal 30 mangkok. Aku harus terus jujur. Aku harus bahagia." Aku sadar, kadang hidup memang gak bisa kita atur. Tapi niat dan usaha tetap bisa kita jaga. Rafa juga makin peka. Setiap aku tampak lelah, dia suka nyodorin minum dan bilang, "Ibu, istirahat dulu, nanti ibu sakit." Aku peluk dia erat dan dalam hati aku bisik, "Kamu tahu gak nak, kamu alasan kenapa ibu gak pernah nyerah." Pelanggan juga makin banyak. Ada pelanggan tetap dari pabrik sebelah. Bahkan beberapa ibu-ibu dari komplek datang jauh-jauh cuma buat beli mie ayamku. "Kuahnya tuh beda bu, kayak ada rasa sabar di situ," kata salah satunya sambil ketawa kecil. Aku cuma senyum, tapi dalam hati aku tahu mungkin yang mereka rasain itu bukan cuma rasa mie-nya aja, tapi rasa perjuanganku juga. Waktu terus berjalan. Minggu demi minggu berlalu, dan tabungan kecilku pelan-pelan mulai bertambah. Setiap malam, aku hitung uang di kaleng logam itu sambil baca doa pelan. "Sedikit lagi bang, sedikit lagi aku lunasin semuanya." Kadang aku masih ngerasa kehilangan Iksan. Apalagi waktu lihat gerobak. Karena semua cara kerja yang aku pakai sekarang, dulu dia yang ajarin. Tapi rasa kehilangan itu nggak lagi seberat dulu.
Sekarang lebih kayak kenangan yang aku simpan dengan tenang. Waktu sore, aku pulang jualan agak cepat karena Rafa demam. Aku buru-buru nyiapin air hangat, kompres dia, dan masak bubur. Di tengah rasa cemas, aku sadar betapa besar tanggung jawab ini. Gak ada lagi tempat bersandar selain diriku sendiri. Tapi anehnya, rasa itu bukan bikin aku takut, malah bikin aku lebih siap. Waktu Rafa mulai baikan, dia bilang sesuatu yang bikin aku hampir nangis. "Bu, nanti kalau Rafa udah besar, Rafa pengen kerja kayak ayah. Tapi Rafa nggak mau bikin ibu capek." Aku usap rambutnya sambil bilang, "Ibu nggak capek kok, Nak. Ibu cuma pengen kamu tumbuh jadi orang baik." Malam-malam berikutnya jadi waktu paling berharga buatku. Aku dan Rafa sering duduk di depan rumah sambil lihat bintang. Aku sering ceritain kisah ayahnya, tapi bukan bagian sedihnya. Aku ceritain tentang bagaimana ayahnya kerja keras, bagaimana dia nggak pernah malu jualan keliling, dan gimana dia selalu percaya kalau rezeki nggak akan salah alamat. "Ayah hebat ya, Bu?" tanya Rafa. Aku angguk pelan. "Iya, Nak. Hebat banget. Tapi kamu tahu nggak? Kamu juga hebat. Karena kamu anaknya ayah dan kamu anaknya ibu." Hari demi hari berlalu dan Atu mulai bisa lihat hasil nyata dari kerja keras itu. Utang ke bank sudah hampir lunas. Dari dulu aku takut banget dengan kata utang. Tapi sekarang aku belajar bahwa bukan utangnya yang bikin kita kalah, tapi kalau kita berhenti berjuang karena utang itu. Suatu pagi, aku dapat kabar dari Bu Rini. "Nov, kamu tahu nggak? Pak RT bilang mau ada acara bazar di lapangan minggu depan. Katanya boleh buka stand makanan loh." Aku langsung semangat. Aku pikir ini kesempatan bagus buat jualan lebih banyak. Aku dan Bu Rini mulai sibuk nyiapin bahan beberapa hari sebelum acara. Rafa ikut bantu nempelin label di bungkus mie. "Mie ayam Bu Novi, gurih, hangat, dan sepenuh hati," tulisanku di sana. Sederhana, tapi buatku itu bukan cuma slogan, itu cerminan hidupku. Hari bazar tiba. Lapangan penuh sama orang. Ada musik, anak-anak main balon, dan aroma makanan di mana-mana. Aku buka stand kecil dengan meja pinjaman dari Bu Rini. Di belakangku, Rafa duduk manis sambil ngebantu ngasih sendok ke pembeli. Jualanku laku keras. Dalam waktu 2 jam aja hampir semua mie ayam habis. Orang-orang pada bilang enak, bahkan ada yang pesen buat acara kantor. Aku gak berhenti senyum hari itu. Rasanya seperti mimpi. Dari istri penjual mie ayam yang dulu cuma bantu di dapur, sekarang aku benar-benar bisa berdiri sendiri di depan stand jualanku. Setelah acara selesai, aku hitung hasil jualan. Jumlahnya cukup besar, cukup buat bayar sisa utang ke Pak Harun minggu depan. Aku nggak nyangka, air mata lagi-lagi jatuh tanpa bisa ditahan. "Bang, akhirnya lunas juga." Beberapa hari kemudian, aku datang ke rumah Pak Harun. Waktu aku kasih amplop terakhir itu, aku bisa lihat wajahnya agak kaget. "Sudah lunas semua, Bu Novi?" tanyanya. Aku angguk. "Iya, Pak. Ini sisa terakhirnya. Terima kasih udah kasih saya waktu." Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku bisa ngucap kata lega dengan sepenuh hati. Rasanya seperti beban yang selama ini aku pikul akhirnya lepas. Pak Harun menatapku agak lama lalu berkata pelan, "Gak banyak orang yang bisa kayak ibu. Saya tahu hidup gak mudah, tapi ibu buktiin kalau niat baik gak akan sia-sia." Aku cuma senyum, tapi dalam hati aku tahu, mungkin yang mereka rasain itu bukan cuma rasa mie-nya, tapi rasa perjuanganku juga. Waktu aku pulang sore itu, Rafa nunggu di depan rumah. Dia lari sambil teriak, "Bu, ibu udah gak punya utang lagi ya?" Aku peluk dia sambil ketawa. "Iya, Nak, kita udah merdeka sekarang." Malamnya aku duduk di depan rumah,
ngeliatin langit yang cerah banget. Aku ngerasa kayak dapat hadiah dari semesta. Gak ada suara hujan, gak ada keresahan, cuma ketenangan yang sulit dijelaskan. Aku ambil buku catatan kecilku lagi. Di halaman terakhir aku tulis, utang sudah lunas. Luka belum sepenuhnya sembuh, tapi aku sudah berdamai. Tuhan gak pernah tinggal diam. Aku baca ulang catatan itu sambil senyum. Setiap huruf di sana rasanya seperti perjalanan hidupku sendiri. Dari ketakutan, air mata, sampai keberanian buat berdiri lagi. Aku tahu, Iksan gak akan pernah kembali. Tapi aku juga tahu, dia gak benar-benar pergi. Setiap kali aku lihat Rafa, aku ngerasa dia masih ada. Di mata Rafa, di tawa kecilnya, di semangatnya waktu aku bantu jualan. Semua itu ada jejak Iksan di situ. Beberapa hari kemudian, Bu Rini datang ke rumah bawa kabar. "Nov, kamu tahu nggak? Katanya ada yang cari kamu. Orang dari koperasi. Mereka dengar kamu rajin dan jujur. Katanya mau bantu modal kecil kalau kamu mau buka warung mie ayam tetap." Aku bengong sebentar, nggak nyangka bisa sampai titik ini. "Saya beneran dikasih kesempatan itu, Bu." Bu Rini angguk. "Iya, Nov. Kamu pantas dapat itu. Tuhan gak bakal kasih cobaan segitu berat kalau kamu gak kuat." Malamnya aku salat lama sekali. Bukan minta kaya, bukan minta mudah, cuma bersyukur. Aku sadar semua yang aku alami bukan kebetulan. Mungkin dulu Tuhan biarin aku jatuh supaya aku tahu rasanya berdiri sendiri. Aku pandangi gerobak di depan rumah. Kayu-kayunya udah mulai lapuk, tapi bagiku itu bukan tanda tua. Itu tanda perjuangan. Aku usap permukaannya pelan sambil berkata, "Terima kasih udah nemenin aku dari awal sampai akhir. Besok kita mulai bab baru ya." Esok paginya aku dan Rafa berangkat ke koperasi buat ngurus modal. Prosesnya nggak lama. Aku dapat bantuan kecil tapi cukup buat mulai warung sederhana di depan kontrakan. Rafa seneng banget waktu tahu bakal ada meja dan kursi sendiri buat pelanggan. Hari pertama buka warung, aku deg-degan luar biasa. Tapi pelanggan datang silih berganti. Ada yang kenal dari dulu, ada juga yang baru tahu. Beberapa bilang, sekarang nggak perlu nyari gerobaknya keliling, tinggal datang ke sini. Aku cuma ketawa bahagia. Waktu matahari mulai tenggelam, aku duduk di kursi depan warung sambil ngelus bahu Rafa. "Kita udah sampai sini, Nak. Aku nggak tahu besok gimana. Tapi hari ini, Ibu bahagia." Hari itu kami benar-benar menikmati waktu bersama. Aku masak mie ayam pakai resep yang sedikit berbeda. Lebih gurih, lebih lembut. Mungkin karena dimasak dengan hati yang tenang. Rafa bantu potong daun bawang sambil nyanyi lagu anak-anak. Suaranya fales, tapi bikin rumah kecil ini terasa hidup. Sambil makan, aku pandangi wajahnya yang mulai tumbuh besar. Pipi cabinya sudah mulai menirus. Matanya mulai menyerupai ayahnya. Setiap kali dia tertawa, ada sedikit bayangan Iksan di sana. Tapi kali ini aku nggak sedih. Aku malah bersyukur. Karena lewat Rafa, aku bisa terus melihat cinta yang dulu sempat hilang. Setelah makan, aku dan Rafa duduk di depan rumah menikmati angin. Dia tiba-tiba bertanya, "Bu, kalau ayah masih hidup, kira-kira ayah bangga nggak sama ibu?" Pertanyaan itu sederhana, tapi berhasil menohok sesuatu di dalam dadaku. Aku pandang jauh ke arah langit, lalu jawab pelan, "Ibu yakin ayah bangga, Nak, karena kita berdua nggak pernah berhenti berjuang." Suatu hari, Bu Rini datang ke warung sambil bawa kabar. "Nov, anakku yang kerja di minimarket itu bilang bosnya mau pesan mie ayam buat acara ulang tahun toko. Kamu sanggup nggak bikin 100 porsi? Aku bengong sebentar, tapi lalu tersenyum. "Insya Allah sanggup, Bu." Malam itu, aku begadang.
Aku nggak merasa lelah sedikit pun. Rafa ikut bantu bungkusin mie kering buat stok. Kami kerja sambil bercanda, sambil nyetel lagu dari radio kecil di pojok dapur. Kadang aku mikir, mungkin beginilah hidup yang seharusnya. Sederhana, tapi penuh makna. Pagi-pagi sekali kami kirim pesanan itu. Saat semua mie ayam habis terjual, aku merasa bukan cuma daganganku yang laku, tapi juga kerja keras dan doa yang gak pernah berhenti. Dan ketika aku menerima amplop bayaran itu, aku nggak langsung hitung isinya. Aku cuma bisik dalam hati, terima kasih Tuhan, aku janji nggak akan sombong. Uang hasil pesanan itu aku pakai sebagian buat beli seragam baru buat Rafa. Waktu dia coba di depan kaca, matanya berbinar-binar. Bu, aku ganteng nggak? Aku pura-pura mikir sebentar, lalu jawab, ganteng banget, tapi jangan kebanyakan gaya, nanti ayamnya kabur. Kami berdua tertawa keras. Seiring waktu, aku mulai dikenal orang-orang sekitar. Banyak yang manggil aku Bu Novi mie ayam. Setiap kali dengar itu, aku nggak malu, justru bangga. Karena di balik nama itu, ada perjalanan panjang yang nggak semua orang tahu. Aku tahu hidup gak akan selamanya tenang. Akan ada masa di mana dagangan sepi, ada waktu di mana tubuh lelah, tapi sekarang aku udah gak takut lagi. Karena aku tahu setiap badai pasti bisa aku lalui. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku udah pernah jatuh dan berhasil bangkit. Hari demi hari berlalu dan aku mulai bisa menikmati hidup tanpa rasa bersalah. Aku nggak lagi menyesal kenapa harus hidup pas-pasan, kenapa harus ngalamin kehilangan di usia muda. Karena semua itu justru bikin aku belajar arti cukup. Cukup bukan berarti punya segalanya, tapi punya hati yang bisa bersyukur dengan apapun yang ada. Dulu aku sering merasa gagal karena nggak bisa kasih Rafa rumah yang bagus, pakaian baru, atau mainan mahal. Tapi sekarang aku sadar, yang Rafa butuhin bukan itu. Dia cuma butuh ibunya ada di sana. Malamnya aku dan Rafa makan mie ayam buatan sendiri di depan rumah. Lampu jalan temaram, tapi cukup untuk menerangi wajah kecilnya yang ceria. Bu, nanti kalau aku udah besar, aku mau bantu jualan juga ya, katanya dengan semangat. Aku senyum dan jawab, boleh, tapi ibu pengen kamu sekolah tinggi dulu. Jadi jualannya bukan cuma dorong gerobak, tapi juga pakai ilmu. Rafa tertawa kecil. Berarti aku bakal punya warung mie ayam paling keren di dunia ya, Bu? Aku angguk. Iya, paling keren karena dibuat dengan cinta. Kami berdua tertawa, dan di saat itu aku merasa semuanya lengkap. Hari demi hari berjalan, dan aku mulai bisa menikmati hidup tanpa rasa bersalah. Aku nggak lagi menyesal kenapa harus hidup pas-pasan, kenapa harus ngalamin kehilangan di usia muda. Karena semua itu justru bikin aku belajar arti cukup. Cukup bukan berarti punya segalanya, tapi punya hati yang bisa bersyukur dengan apapun yang ada. Dulu aku sering merasa gagal karena nggak bisa kasih Rafa rumah yang bagus, pakaian baru, atau mainan mahal. Tapi sekarang aku sadar, yang Rafa butuhin bukan itu. Dia cuma butuh ibunya ada di sana. Sore itu, Bu Rini mampir lagi. Nov, aku heran ya, kamu sekarang beda banget. Wajahmu tuh kayak selalu tenang, katanya sambil nyeruput teh. Aku tertawa kecil. Mungkin karena aku udah capek nangis, Bu. Jadi sekarang tinggal tersenyum aja. Kami berdua tertawa, dan matanya berkaca-kaca. Kamu kuat banget, Nov, kata Bu Rini. Aku geleng pelan. Aku nggak kuat, Bu. Aku cuma nggak punya pilihan selain bertahan. Kadang memang begitu kenyataannya. Kekuatan bukan datang dari keberanian besar, tapi dari keadaan yang gak ngasih kita ruang buat menyerah. Setelah Bu Rini pulang, aku duduk sendirian lagi. Aku buka buku catatan kecilku, buku yang dulu penuh dengan doa dan keluh kesah. Sekarang halamannya lebih banyak berisi rasa syukur. Setiap kalimat di sana jadi pengingat bahwa aku pernah hampir hancur, tapi Tuhan gak pernah bener-bener ninggalin aku. Aku pernah kehilangan, tapi aku juga pernah dicintai. Aku pernah jatuh, tapi aku juga pernah berdiri lagi. Aku baca ulang kalimat itu, lalu tersenyum. Kadang kita terlalu sibuk mengingat luka, sampai lupa menghargai proses penyembuhan yang sudah kita jalani. Malamnya aku dan Rafa makan mie ayam buatan sendiri di depan rumah.
Lampu jalan temaram, tapi cukup untuk menerangi wajah kecilnya yang ceria. "Bu, nanti kalau aku udah besar, aku mau bantu jualan juga ya," katanya dengan semangat. Aku senyum dan jawab, "Boleh. Tapi ibu pengen kamu sekolah tinggi dulu. Jadi jualannya bukan cuma dorong gerobak, tapi juga pakai ilmu." Rafa tertawa kecil. "Berarti aku bakal punya warung mie ayam paling keren di dunia ya, Bu?" Aku angguk, "Iya, paling keren karena dibuat dengan cinta." Kami berdua tertawa, dan di saat itu aku merasa semuanya lengkap. Setelah makan, aku pandangi langit malam. Bintang mulai bermunculan satu persatu. Aku tahu, mungkin di antara bintang-bintang itu ada satu yang paling terang yang selalu aku percaya sebagai simbol Iksan. Aku nggak nyari dia lagi di mimpi, karena aku yakin dia udah tenang di sana. Kadang aku masih ngomong sendiri seolah dia duduk di sebelahku. "San, Rafa udah pinter banget sekarang. Dia nggak takut apapun. Dia kuat, kayak kamu." Dan di dalam hati aku selalu ngerasa kayak ada angin lembut yang menyentuh pipiku. Mungkin itu jawabannya. Hari demi hari terus berjalan. Aku nggak tahu hidup akan membawaku kemana. Tapi aku tahu satu hal, aku udah nggak takut sama masa depan. Aku udah lewatin fase paling gelap, dan ternyata aku masih bisa berdiri. Itu aja udah cukup jadi bukti bahwa Tuhan masih sayang. Kadang orang datang ke warung bukan cuma buat beli mie, tapi curhat tentang suami, anak, ekonomi, hidup yang berat. Mereka bilang, "Bu Novi, kok ibu bisa sabar sih?" Aku cuma senyum. "Karena kalau nggak sabar, nanti nggak kuat," jawabku sambil tertawa kecil. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma ibu rumah tangga biasa yang belajar dari luka. Tapi mungkin itu yang bikin cerita ini berarti. Karena di luar sana, banyak perempuan lain yang juga berjuang dalam diam, yang juga belajar bertahan tanpa tepuk tangan. Buatku hidup bukan soal punya banyak hal, tapi soal bisa menghargai hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Segelas teh hangat, tawa anak kecil, atau hujan sore yang menenangkan. Semua itu dulu rasanya sepele, tapi sekarang jadi alasan buat terus bersyukur. Aku pernah berpikir hidupku hancur. Tapi ternyata kehancuran itu justru jadi pondasi buat membangun sesuatu yang lebih kuat. Aku bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Aku bukan Novi yang selalu takut, tapi Novi yang bisa berdiri walau sendirian. Dan setiap kali ada yang nanya, "Apa warisan paling berharga dari suamimu?" Aku akan jawab, bukan uang, bukan rumah, bukan harta, tapi kekuatan dan air mata. Karena dari situlah aku belajar arti sesungguhnya dari cinta yang tulus. Cinta yang tetap hidup bahkan setelah orangnya tiada. Aku tahu, gak semua orang dikasih perjalanan yang mudah. Tapi aku juga tahu, setiap orang pasti dikasih kemampuan untuk bertahan. Kadang, kita cuma perlu percaya bahwa yang kelihatannya akhir, sebenarnya cuma awal dari bab baru yang lebih indah. Malam itu sebelum tidur aku menatap Rafa yang udah terlelap. Aku elus rambutnya pelan sambil berbisik. Ibu janji gak akan pernah menyerah apapun yang terjadi. Karena sekarang aku gak cuma hidup buat diriku sendiri, tapi juga buat masa depan anakku. Aku rebahan di sampingnya, menatap langit-langit kamar yang retaknya masih sama seperti dulu, tapi rasanya berbeda. Dulu setiap retak jadi pengingat betapa miskinnya kami. Sekarang, retak itu justru jadi saksi betapa kuatnya kami bertahan. Aku menutup mata pelan, membiarkan pikiranku berjalan ke masa depan. Aku nggak tahu apakah aku akan tetap di sini atau suatu hari punya rumah sendiri. Tapi satu hal yang pasti, aku akan terus melangkah karena aku sudah melewati yang paling berat. Terima kasih Tuhan untuk semua luka yang berubah jadi kekuatan, untuk setiap air mata yang berubah jadi doa, dan untuk setiap kehilangan yang ternyata menyembuhkan. Aku bisikan kalimat itu sebelum benar-benar tertidur. Dan malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku melihat Rafa duduk di depan warung, tersenyum sambil makan mie ayam buatanku. Dia gak ngomong apa-apa, cuma menatapku lama.
Tapi dari matanya, aku tahu dia bangga. Aku terbangun dengan senyum di bibir. Mimpi itu terasa nyata, tapi aku nggak sedih. Justru ada rasa damai yang susah dijelaskan. Mungkin itu caranya Tuhan bilang, kamu udah selesai berduka. Aku keluar rumah, membuka pintu perlahan. Matahari pagi menyapa lembut, dan angin meniup tirai dapur yang sudah mulai pudar warnanya. Aku menatap langit, lalu berkata dalam hati, "Selamat pagi, dunia. Aku siap menjalani hari ini." Karena sekarang, aku tahu hidup bukan tentang siapa yang pergi, tapi tentang siapa yang memilih tetap bertahan. Dan aku, Novi, perempuan biasa dengan luka yang sama seperti banyak perempuan lain di luar sana, akhirnya bisa bilang dengan bangga, aku selamat. Untuk semua perempuan yang sedang berjuang di luar sana, entah melawan kehilangan, kesepian, atau kemiskinan, percayalah, kamu gak sendiri. Mungkin sekarang kamu belum lihat cahaya, tapi nanti kamu akan sadar cahaya itu ternyata datang dari dalam dirimu sendiri. Karena kadang, Tuhan gak langsung kasih jalan yang mudah. Dia biarkan kita jatuh dulu, supaya waktu kita bangkit, kita tahu rasanya kuat. Dan kalau nanti ada yang nonton kisah ini, aku cuma pengen mereka tahu satu hal. Gak apa-apa kalau kamu capek. Gak apa-apa kalau kamu pernah kalah. Yang penting, kamu gak berhenti berjalan. Karena selama kamu masih punya hati yang tulus, kamu pasti sampai juga. Aku menatap warungku sekali lagi sebelum benar-benar mulai hari itu. Satu-satunya warisan dari suamiku bukan cuma hutang dan air mata, tapi juga kekuatan untuk terus hidup. Dan di titik itu, aku sadar ternyata dari kehilangan, aku justru menemukan diriku sendiri.